Ya, kita akan buka Galatia pasal yang kelima, mulai ayat 13 sampai 26. Tapi saya bacakan dulu konteksnya, yaitu dari Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oke, langsung ke 13 ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 14. Tercakup dalam satu kitab, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, sama-sama, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Tapi jika kamu berdiri dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, marah dengan diri sendiri, percideraan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kita hormat, ya, kita saling datang dan saling ya, kita punya judul, kita jelasin dikit. Libido dominandi itu apa ya? Nah, itu kata libido itu berarti hasrat, tapi bukan segala macam hasrat. Jadi hasrat yang biasanya dikaitkan dengan keegoisan. Kata libido itu biasanya di dalam pemakaian konotasi yang lumrah pada zaman ini, ya, yang populer, dikaitkan dengan hasrat seksual. Tapi dalam pembahasan saya tidak sempitkan ke sana. Karena istilah libido memang juga tidak sempit ke arah hasrat seksual. Itu barangkali mungkin gara-gara Sigmund Freud kali ya, mengkaitkan libido itu dengan hasrat seksual. Tetapi libido itu ya hasrat secara umum saja sebetulnya. Segala macam hasrat ya. Jadi apa yang mendorong, menarik orang dari dalam atau dari dasar dirinya menuju kepada satu arah. Ya, jadi kalaupun hasratnya itu kemudian membawa dia kepada kekuasaan, itu juga kita pakai istilah libido juga. Kepada apa misalnya? Keserakahan, itu kita juga pakai istilah libido juga. Ya, jadi libido tidak hanya sempit secara seksual saja, ya. Tapi lebih kepada hasrat. Nah, dominandi itu apa ya? Dominandi ya seperti saudara bisa tebak lah ya, dominandi ya. Mirip lah dengan istilah dominan ya kan, dominan. Court ada yang dominan, manusia ada yang dominan ya. Dominan itu apa? Dominan kata dasarnya itu ya kata dasar yang sama dengan yang terus jadinya kita punya istilah domination, dominion, domine. Ya, domine itu kalau dalam bahasa Belanda itu bisa dipakai untuk sebut pendeta, itu domine. Makanya kalau pendeta dominan ya wajar, namanya juga domine. Domine itu artinya apa ya? Dominus kalau bahasa Latin itu ya artinya tuan gitu aja, simply tuan. Tapi salah satu tuan pendeta yang saya sangat hormati dan saya sangat kagumi juga dosen saya, Kees van der Kooi, dia pernah mengatakan, saya di hotel dipanggil tuan katanya. Saya benci banget dipanggil tuan katanya. Saya tuh bukan tuan loh katanya. Karena istilah tuan itu ada
konotasi kolonialis yang kental banget ya. Istilah tuan itu, master ya, bahasa Inggrisnya itu, master itu. Tapi kan saya juga master ya, master of theology, jadi master of arts ya, master gitu ya. Tapi tentu istilah itu konotasi bisa lain sama denotasi ya. Jadi konotasinya kalau master itu, master and slaves. Tuan itu konotasinya juga bisa itu, tuan dan hamba. Dan dosen saya ini bilang, I hate it to the core katanya. Gue benci banget sampai ke tulang sum istilah tuan itu. Dan saya sampai hari ini itu sangat terkesan dengan dia punya kebencian itu ya. I hate it to the core. Saya langsung bilang, amen brother. I hate it too. Dengan H yang berat gitu, kayak orang Belanda ya. I hate it too. Jadi ya, libido dominandi. Hasrat berkuasa. Kalau di koran-koran Indonesia biasanya kita pakai istilah yang agak lebih provokatif, birahi kekuasaan. Pernah dengar itu istilah itu? Birahi kekuasaan. Yaitu mungkin lebih dekat sebagai terjemahan yang lebih literal dengan bahasa Latin libido dominandi ya. Birahi kekuasaan. Jadi hasrat ingin berkuasa. Yang ya ada hubungannya sih memang dengan seksualitas. Makanya Freud juga nggak salah-salah banget ya menghubungkan dengan seksualitas. Karena kalau kita lihat dalam dunia peranjingan, seks itu banyak kaitannya itu sama penaklukan ya. Bahkan kita juga pakai dalam dunia kemanusiaan kita ini ya. Menaklukkan hati wanita ya gitu kan. Lady killer, pakai istilah killer gitu ya. Loh kok lady malah tertarik sama pria yang katanya lady killer. Padahal mau dibunuh ya, bukan dibunuh kayak gimana sih maksudnya ya. Tapi ditaklukkan. Konon perempuan itu suka kalau dia itu, apa itu, kayak lagu yang dipopulerkan lagi sama Michael Bublé itu, apa itu. Sway. Mereka itu suka kalau being swayed gitu ya. Jadi kayak floored, swayed, maksudnya kayak jadi takluk gitu, jadi kayak nurut gitu. Jadi kita itu punya relasi love and hate. Dan memang hate itu bukan kebalikan dari love. Kebalikan dari love itu adalah I don't care. Love and hate, kita punya itu terhadap dikuasai dan menguasai. Kita itu from the bottom of our heart ya, kepengen dikuasai juga in a way ya. Kepengen dirasuki juga in a way. Tapi lantas kita jijik dan benci sama diri sendiri setelahnya. Dan benci sama orang lain. Ada sense itu. So, saya kira ini tidak terlalu jauh ya. Memang analisanya adalah ada kaitannya sama cara Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Kita ini kan diciptakan dari debu tanah. Bahan baku yang sama dalam narasi Ibrani, Kejadian 1, Kejadian 2, dengan binatang. Ada sisi hewani loh dari diri manusia. Kita itu lebih dari binatang, for sure. Ya, pasti kita lebih dari binatang. Tapi ada sisi binatangnya juga kita ini. To begin with, transplantasi jantung atau klep jantung yang pertama kan manusia itu dikasih klep dari jantung babi ya. Jadi somehow itu ada sisi samanya. Kamu mempelajari fisiologi binatang, somehow bisa insightful untuk mengerti cara kerja tubuh manusia, walaupun tentu beda. Kamu mempelajari sosiologi di antara primata, monyet, ya, babun, gorila, simpanse, somehow bisa menjelaskan tingkah laku politisi, somehow. Bukan merendahkan loh, bukan merendahkan, tetapi karena kita ini makhluk sosial sebagai mamalia. Ya, kita ini kan tidak seperti apa itu? Tidak seperti lobster atau bakteri atau whatever, ular barangkali ya. Tapi kita ini kan lebih mirip monyet dibandingkan dengan lobster. Saya bukan bilang manusia itu sama dengan monyet atau berasal dari monyet, saya nggak bilang itu ya, jangan memfitnah. Tapi kalau dibandingkan dengan kerang, kan monyet ya lebih mirip kita lah. Begitu ya. So, saya kira itu sebabnya kalau kita bicara keterkaitan antara hasrat, baik itu secara seksual maupun secara dominasi, kita itu ingin mendirikan suatu hierarki kekuasaan, ya, hierarki dari dominasi. Dalam setiap encounter kita, saya kira itu bisa menjelaskan banyak, walaupun tentu bukan menjelaskan semua.
tapi bisa menjelaskan banyak hal dalam fenomena hidup sebagai manusia, khususnya manusia yang ada setting sosial. Cowok-cowok itu nggak mau kalah, setuju nggak? Cowok-cowok itu nggak mau kalah omong. Dan saya kadang-kadang sebagai cowok ya, itu juga mikir, cowok-cowok itu bodoh juga loh. Bodohnya itu kenapa? Berdebat ya sampai bitter itu ya. Untuk sesuatu yang bisa diselesaikan dengan googling. Aduh, bodoh banget. Atau simply pada zaman dulu itu ya, gak mau nanya orang akhirnya itu, zaman dulu sebelum ada Google Map, gak mau nanya orang akhirnya nyasar. Kalau sekarang, ya terlalu ngikutin Waze atau Google, akhirnya nyasar di gang-gang sempitnya mobil gak bisa lewat itu kadang-kadang ya. Tapi ujungnya itu apa? Ujungnya itu, kenapa sih malu bertanya? Kenapa sih gak mau just ngecek? Kenapa sih sebegitu ngotot untuk berdebat? Jawabannya kita punya dua versi. Versi yang pertama, versi yang membuat kita tidak terlihat bodoh. Versi kedua, versi sebenarnya. Versi pertama yang membuat kita tak terlihat bodoh adalah ini. Loh, kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Kita harus berani menyatakan kebenaran. Ya, dia salah, saya benar. Oke, itu versi yang membuat kita tidak terlihat bodoh. Kadang-kadang benar itu versi. Tapi nggak selalu benar. Kadang-kadang versi satunya yang benar. Yaitu kita tidak mau kalah. Kita tidak mau kalah. Nah ini tentu saja nggak hanya laki-laki ya, perempuan juga ada. Tapi laki-laki lebih prone sama itu. Kenapa? Karena entah secara tradisional, sepertinya kita itu, kalau belajar dari tingkah laku singa, belajar dari tingkah laku monyet, kayaknya, kita itu lebih prone untuk menyelesaikan konflik dengan kekerasan ketimbang perempuan. Gak tahu kenapa ya. Mungkin ada hubungannya sama kadar otot kita yang konon lebih tinggi 20% konon. Makanya Lia Thomas itu menang terus ketika lomba renang sebagai cewek ketimbang sebagai cowok. Lia Thomas sama udah tahu kan? Lia Thomas itu. Jadi dia itu perenang, bekas Marine ya. Bekas Marine, bayangkan. Tentara. Lalu lomba renang itu sebagai perempuan langsung juara 1 dia. Jadi ya itu. Membuktikan apa? Membuktikan ya cowok sama cewek ya beda lah ya. Beda, in average ya beda. Dan itu mungkin membuat kita cowok-cowok itu resolusi konfliknya itu lebih sering agak barbarian ya. Agak brutal itu. Lebih dekat sama brute ya. Brute itu apa itu? Beast ya. Brutus ya. Ketimbang perempuan ya. Perempuan itu kayaknya somehow lebih fine, lebih refine. Mungkin ya Tuhan juga bikin manusia perempuan kan dari narasi Kejadian 2 itu. Versi 2.0 ya. Human 2.0 ya, perempuan. Human 1.0 laki-laki ya. Jadi ya oke deh. Model yang lebih canggih sedikit ya. Maka penyelesaian konfliknya lebih complicated. Ya. Kalau buat cowok kayak terlalu complicated. Yuk kita keluarkan pistol, hitung sampai 10. Duel ya, duel. Nah itu kayaknya lebih simple. Kita menyelesaikan konflik dengan, yaitu menjelaskan, menegaskan hierarki dominasinya itu di mana. Ya, makanya penting bagi kita cowok-cowok itu untuk ya terus memelihara dominasi itu, hierarki dominasi itu, biar jelas gitu loh, biar jelas. Saya ini alfa, kamu tuh beta, dia itu theta, dia itu gamma dan seterusnya itu ya. Akrab dengan istilah itu ya, alpha male, beta males. Gak ada sih gamma, eta, epsilon, gak ada sih. Itu karangan saya, tapi kira-kira begitulah ya, kamu bisa nangkep lah ya. Siapa atasannya, siapa bawahannya. Itu kayaknya penting banget buat cowok. Somehow buat cewek juga penting, tapi biasanya strateginya, taktiknya lain yang dipakai. Ya, lebih complicated biasanya. Lebih nggak terlihat. Kalau cowok biasanya lebih terlihat. Tapi kurang lebih sama. Nah, kenapa kita bahas ini ketika kita bahas mengenai libido dominandi? Jawabannya adalah ini yang beroperasi di luar, yang didorong dari dalam. Oleh libido dominandi, hasrat berkuasa. Sesuatu yang menjadi tulang punggung daripada, menjadi motivasi utama daripada eksistensi kalau menurut Friedrich Nietzsche ya. Jadi apa itu? Hasrat untuk berkuasa, hasrat berkuasa.
Bottom line-nya tuh itu aja udah sebenarnya. Reality adalah hasrat berkuasa. Dan kalau kita kaitkan sama tema kita kemarin ya, hasrat berkuasa itu tentu ada hubungannya juga ya, sangat erat hubungannya. Selain dengan uang, dengan kekuasaan murni, kekuasaan politis ya, juga tentu ada erat hubungannya dengan seks ya, tentu itu. Karena apa? Karena kita bagaimanapun juga ada irisan lah, ada kesamaan dengan dunia binatang, ya, yaitu kita itu ingin melanggengkan spesies kita in a way. Saya tentu tidak full blown Darwinian, of course ya. Saya kan orang Kristen. Darwin juga somehow orang Kristen kan, dia belong to the Church of England ya. Tapi ya tentu kita tahulah dia nggak sepenuhnya Kristen karena deis lah dia itu. Tapi ya, well. Yang pasti saya bukan berniat mengatakan wah ya kita pakai paradigma evolusi untuk menjelaskan semuanya. Enggak sih, enggak ya. Tapi ada insight yang kita bisa pakai saya kira ya, sejauh yang kita bisa pakai. Yaitu apa? Yaitu hasrat berkuasa ini tentu bisa dipakai menjelaskan ya, sejauh dia bisa dipakai menjelaskan fenomena-fenomena di sekeliling kita. Nah sekarang kita lanjut kepada poin yang berikutnya ya. Poin yang berikutnya itu adalah mengenai, jadi hasrat berkuasa ini ada hubungannya enggak ya dengan kasih. Ya, hasrat berkuasa ini ada hubungannya enggak dengan kasih. Kalau kita lihat tadi bagian yang kita baca ya dalam kitab Galatia, kita coba lihat beberapa bagian lagi. Paulus sedang addressing, setidaknya itu ada dua masalah ya. Yang pertama itu adalah masalah yang muncul dari kalangan yang kita lazim sebut sebagai Judaizers. Jadi ini adalah orang-orang yang mengatakan kalau lu mau jadi Kristen karena Kristus itu tentu saja kategori dari agama Yudaisme, tentu kamu harus disunat karena itu pintu masuk jadi penganut agama Yahudi. Kristus itu kan juru selamat agama Yahudi. Benar dong, konsepnya konsep Yahudi Kristus itu, Mesias. Mesias, Kristus itu bahasa Yunani dari Mesias. Mesias itu kan yang ditunggu-tunggu sebagai juru selamat oleh orang Yahudi, bukan oleh orang Romawi. Bukan oleh orang Jepang, bukan oleh orang aborigin. Oleh orang Yahudi saja. Setuju dong? Ya. Dan masuk akal nggak kalau dikatakan? Maka kalau kamu mau jadi Kristen, mau menerima Kristus, ya kamu harus jadi Yahudi dulu. Masuk akal ya? Maka proposisi berikutnya, gimana caranya jadi Yahudi? Kan itu mesti tanya. Nah gimana caranya jadi Yahudi adalah dengan disunat, kalau cowok ya, disunat dulu. Jadi masuk akal dong, harus disunat. Nah sudah disunat ya nggak selesai di sana. Nggak boleh makan tertentu, harus merayakan hari-hari tertentu. Intinya harus jadi Yahudi. Sampai di sini gak ada problem sih buat orang-orang kayak Petrus yang dari lahir memang Yahudi. Tapi bagaimana dengan orang seperti Titus? Bagaimana dengan orang-orang seperti Timotius yang separuh Yahudi? Bagaimana dengan orang-orang yang sama sekali gak ada sentuhan dengan agama Yahudi? Lalu mereka rapat, ya kita tahu itu sidang di Yerusalem, Yakobus, Petrus, ada Paulus, Apolos, Barnabas juga rapat di sana. Dan hasilnya kita tahu bahwa orang-orang yang tidak bersunat tidak harus untuk hidup seperti orang bersunat. Itu keputusan rapat di Yerusalem. Rapat sidang sinode pertama. Ya. Itu adalah keputusannya orang non-Yahudi tidak harus jadi Yahudi untuk jadi Kristen. Lalu Paulus di sini menjumpai bahwa jemaat Galatia itu sudah sedang terbujuk ke arah posisi yang ekstrim yang tidak kompatibel dengan sidang Yerusalem itu ya. Yaitu mereka yang bukan Yahudi itu ditarik-tarik, dipaksa-paksa untuk kemudian harus menuruti Taurat lagi, harus disunat setidaknya dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kepada orang-orang demikian dia mengatakan kita ini sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Jadi berdirilah teguh, jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Yang disebut kuk perhambaan di sini adalah perhambaan terhadap kewajiban Taurat.
Sementara di sisi yang lain ada orang-orang yang mengatakan ya karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka kita ini ya tidak terikat oleh hukum apa saja. Ya, just follow your heart. Kalau itu rasanya benar, ya ikuti saja. Ya, karena Kristus sudah memerdekakan kita dari hukum. Ya, hukum itu sekarang ada dalam hati kita. Jadi kalau hati nurani kita tidak menuduh kita, ya sudah. Tetapi ya itu jadi satu sepenuhnya subjektif, yang satu jadinya legalis. Ya, yang satu biasa dikatakan kaum Judaizers, yang satu kaum libertines, ya, kaum yang seperti memutlakkan kemerdekaan. Dan Paulus coba address itu dengan mengatakan, ya, basically kenapa sih orang-orang yang memaksakan kamu untuk menyunatkan dirimu itu sebenarnya real motifnya itu apa? Ternyata real motifnya kalau menurut Paulus adalah mereka ingin menjauhkan diri dari penganiayaan dari pihak orang Yahudi. Karena salah satu orang yang menganiaya Kristen itu orang-orang Yahudi. Dan salah satu sebab mereka dianiaya karena mereka tidak menuruti Taurat. Ya, tidak menuruti Taurat. Jadi mereka dianiaya. Ya. So, mereka itu ingin untuk ya mencari kepentingan diri sendiri deh intinya. Ya, maka mereka menyuruh-nyuruh orang yang belum bersunat itu untuk bersunat gitu. Orang-orang yang bukan Yahudi untuk jadi Yahudi. Nah, mereka sendiri sih sebenarnya nggak terpengaruh karena mereka memang udah Yahudi kan latar belakangnya. Ya, jadi itu tidak fair lah bagi orang lain. Ya, lalu orang-orang yang kaum libertinians yang ingin hidup seenaknya sendiri-sendiri saja itu adalah orang-orang yang juga tidak menghidupi Injil. Sebab apa? Sebab rupanya gaya hidupnya mereka bilang ya ikuti saja hati nuranimu yang tidak menuduh kamu dan seterusnya. Seterusnya itu ya karena memang mereka berasal dari kebudayaan yang seperti itu, ya, kebudayaan mereka. Jadi yang satu ngikutin hati nurani yang dibentuk sama agama Yahudi, yang satu hati nurani yang dibentuk sama kehidupan metropolitan dari Romawi, Emporium Romawi. Jadi sebenarnya sama aja. Ini adalah civil religion ya. Jadi agama sipil ini, sama-sama agama rakyat lah. Yang satu agama rakyat orang Yahudi yang tribalis Yahudi, yang satu agama metropolitan dari orang-orang Roma, ya Greco-Roman ya. Yang mana tidak menyelamatkan. Jadi Paulus sama-sama mengatakan Kristus memerdekakan kamu bukan untuk itu, ya, bukan untuk diperhamba, tapi juga bukan untuk diperhamba oleh dua hal, yang satu oleh hukum Taurat, yang kedua oleh dosa, ya, bukan untuk diperhamba oleh keduanya. Tapi kehidupan orang Kristen adalah untuk menjadi hamba. Wah, ini menarik ya, bukan diperhamba tapi untuk menjadi hamba. Jadi dia itu adalah orang yang merdeka, tetapi dia merendahkan dirinya seperti Kristus untuk menjadi hamba semua orang, ya. Dan menjadi hamba itu dalam hal apa? Dalam hal melayani satu sama yang lain oleh kasih, ya, menjadi hamba dalam sense itu. Dan ini yang kemudian bertentangan dengan dalam ayat 15, salah satunya bertentangan dengan hasrat dari dalam diri kita untuk saling menggigit, saling menelan, yang ujungnya adalah saling membinasakan. Itu adalah impuls yang mungkin kita akan katakan, sebagian orang katakan, impuls natural manusia. Tapi saya akan katakan itu bukan impuls natural manusia, tapi impuls unnatural dari manusia, ya. Jadi bukan natural impulse, tapi unnatural impulse. Kenapa? Karena nature kita sudah terdistorsi, nature kita sudah jatuh, sudah menyimpang, jadi itu menjadi impulse yang tidak natural sebetulnya. Ya. Jadi nature kita sih, tapi kita nggak tahu itu sebenarnya nature yang udah jatuh gitu. Ya, jadi Tuhan menciptakan kita nggak seperti itu. Ya, Tuhan menciptakan kita bukan dengan kecenderungan alamiah untuk saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan. Ya, jadi will to power itu libido dominandi, itu seharusnya bukan begitu. Itu bukan nature kita. Tapi yes, itu nature kita di dalam dosa. Tapi bukan nature kita sebagaimana Tuhan menciptakan kita. Ya. Maka Tuhan menebus kita dalam Yesus untuk kembali kepada nature kita yang semula. Dan nature kita yang semula bukan seperti
lobster yang saling mengalahkan tadi ya. Bukan. Nature kita itu adalah untuk saling melayani di dalam kasih. Itu nature kita. Untuk itulah Tuhan menciptakan kita. Kita mungkin bisa mengutip cerita penciptaan dalam Kejadian pasal yang kedua, yaitu cerita penciptaan yang lebih tua 500 tahun dari kisah penciptaan dalam Kejadian 1 ya. Kisah penciptaan dalam Kejadian pasal yang kedua itu menceritakan manusia yang tidak menemukan apa yang dia perlukan dalam hidupnya. Dan Tuhan sendiri mengakui itu. Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Dan dia tidak bisa menemukannya di antara hewan. Lalu kemudian Tuhan menciptakannya dari dalam dirinya, yaitu sesuatu yang lain. Ya, sesuatu yang lain itu kita tahu kemudian Adam dan Hawa. Lalu kemudian sesuatu yang lain itu tentu bukan mewakili pasanganmu saja, tapi sesuatu yang lain itu mewakili umat manusia secara keseluruhan. Jadi in a way kita semua adalah Adam, in a way kita semua adalah Hawa. Ya, in a limited sense. Dalam sense apa ya? Bukan dalam sense gendernya itu jadi fluid gitu ya. Lu bisa jadi Adam, bisa jadi Hawa. Bukan ya. Pasti bukan itu ya. Tapi dalam arti apa? Dalam arti kamu itu bisa menjadi siapa saja yang dibutuhkan orang lain. Jadi kamu bisa jadi Hawa, itu dalam pengertian apa? Dalam pengertian kamu itu menjadi yang melengkapi hidup orang lain. Tidak baik orang itu seorang diri saja lalu ada kamu. Jadi kamu jadi Hawa di situ. Tentu bukan jadi Hawa dalam arti kamu jadi perempuan ya, bukan. Tapi kamu juga jadi Adam walaupun kamu perempuan. Bukan dalam arti gender itu fluid, bukan. Tapi dalam pengertian kamu itu bisa jadi orang yang membutuhkan orang lain. Gak ada yang salah dengan itu. Ya, kamu butuh orang lain, kamu kadang-kadang vulnerable, kamu itu kadang-kadang punya self-doubt, kamu kadang-kadang pokoknya perlu orang lain deh. Kamu itu nggak punya kecukupan diri sendiri. Kamu tidak punya ini, sesuatu yang hanya dimiliki Tuhan ya, aseitas, self-sufficiency. Kamu nggak punya itu. Nah kalau kamu nggak punya self-sufficiency bagi orang-orang kayak Nietzsche, ya itulah backdoor untuk kamu bisa dimanfaatkan, dimanipulasi, posisi kamu lemah, bisa kalah sama orang lain. Tapi kalau dalam narasi Ibrani mengenai manusia, enggak, itu bagian yang baik. Ya, adalah baik untuk tidak punya orang lain dan dengan demikian kondisinya tidak baik tanpa orang lain. Itu pun baik sebab apa? Sebab Tuhan kemudian menciptakan orang lain. Tidak baik manusia itu seorang diri saja, kan tidak baik ya. Tapi kita bisa nggak ngomong, kalau gitu Tuhan menciptakan sesuatu yang nggak baik loh. Karena nggak baik dalam penilaian dia sendiri. Jadi Tuhan tuh nggak selalu menciptakan sesuatu yang baik kan gitu ya. Betul apa tidak betul? Jadi Tuhan tuh nggak baik karena nggak selalu baik dia. Kadang-kadang dia menciptakan satu kondisi nggak baik. Saya kira tentu salah. Kenapa? Karena secara teologis, Tuhan itu tidak ada bayang-bayang dalam dirinya. Gak ada yang kita kemudian secara final bisa katakan, dalam hal ini Tuhan tidak baik. Gak ada itu. Maka termasuk menciptakan satu keadaan yang dia sendiri bilang tidak baik, itu baik. Kenapa? Karena itu adalah prelude sebelum dia menciptakan pemenuhan kebutuhannya. Yang membuat kondisi itu dari tidak baik jadi baik. Ya, jadi kita nggak bisa menuduh Tuhan bikin sesuatu yang nggak baik, baru kemudian second thought ya, terus dia baru nyadar iya ya, gue lupa bikin pasangan buat Adam, terus dia bikin patch gitu ya. Jadi Adam itu kemanusiaan masih versi beta gitu, baru kemudian Tuhan kasih itu software patchnya gitu. Enggak sih, dia nggak kayak gitu ya. Tapi tentu bagi Tuhan dia sudah tahu semuanya dari awal ya. Jadi maka itu pun bagian daripada skenario-nya saya kira ya, itu pun bagian daripada kehendak Tuhan yang sempurna, yaitu dia menciptakan manusia yang punya kebutuhan, menciptakan manusia yang tidak cukup seorang diri saja, dan manusia itu perlu untuk menyadari kebutuhannya. Maka tidak langsung Tuhan juga menciptakan Hawa, ya, nggak langsung kayak manusia itu tidak baik seorang diri, ya, lalu kemudian Tuhan langsung menciptakan Hawa, kan nggak gitu ya, tapi menciptakan hewan-hewan, membawanya kepada manusia, kasih lihat gimana lu kasih nama.
Lalu kemudian dia kasih nama hewan itu, demikian namanya. Lalu kemudian baru dia suruh manusia itu tidur ya. Dia bikin manusia itu tidur, kemudian baru ada Hawa. Jadi maksud saya adalah membutuhkan orang lain punya vulnerability, bukan hal yang buruk ya. Tetapi karena membutuhkan orang lain, kemudian kita ingin menelan orang lain, kita ingin menyerap daya-daya hidup orang lain, kita ingin hidup dari kematian orang lain, kita sendiri ya. Dengan kata lain saya menyebutnya ini sebagai etos atau perilaku karnivora, pemakan daging. Pemakan daging itu kan hanya hidup dari kematian hewan lain ya. Kayak kucing ya. Kucing itu kalau nggak ada binatang mati dia juga mati. Gagal bunuh binatang dia mati. Oh enggak lah Pak, sekarang bisa kasih cat food. Iyalah cat food kan ada yang mati. Dicincang jadi cat food kan gitu ya. Oke, so carnivore itu membunuh untuk hidup. Seorang kawan saya nggak setuju. Vegan juga gitu, dia bunuh sayur gitu. Waktu dia bunuh petik sayur, mati juga cacing-cacing sayur atau apalah gitu ya. Iya, agak lebay sih, cuman ya oke lah. Cuman saya akan bilang apa? Maksud lu ngomong gitu tuh ujungnya kemana gitu? Ujungnya saya kira ya, saya nggak lanjutin lagi ya yang dengan kawan saya itu dialognya bagaimana. Tapi poin saya adalah ada beda antara kita punya hasrat untuk hidup yang hanya bisa dipenuhi oleh kematian atau kekalahan orang lain. Kematian kan nggak harus kayak mati secara raga gitu ya, tapi bisa mati secara aspirasi, secara pengharapan, secara apa itu, diri, jiwa, semangat bisa mati, ya. Dan kita itu bisa mematikan itu semangat, pengharapan, rasa cukup atau rasa bangga yang sehat dari orang lain dengan kita selalu mengalahkan orang lain, ya. Dan dengan demikian kita mendirikan, memberi makan ego kita. Saya kira etos karnivor seperti itu, perilaku karnivor seperti itu, tidak cocok sama Injil, tidak cocok sama bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Saya kira nggak cocok. Tapi kembali protes yang tadi saya angkat, tapi kan semua juga gitu. Lalu berikutnya akan dikatakan, dan Yesus kan juga lewat kematiannya kita hidup. Dan saya akan bilang, tidak sama. Sebab apa? Sebab orang yang mematikan Yesus berdosa atau enggak berdosa? Berdosa. Bisa jadi normatif enggak? Ya udah kalau gitu gue bisa pakai hasad berkuasa, matiin elu, kalahin elu demi gue menang, demi gue hidup. Karena itu juga cara Yesus kan? Loh ya kebalik lah, itu cara Pilatus kan, itu saya akan bilang. Itu cara Pilatus, itu cara Sanhedrin. Bukan cara Yesus. Kenapa? Ya exactly karena Yesusnya yang mati. Kalau kamu mau meneladani Yesus, ya bukan kamu makan orang lain supaya kamu hidup. Lalu kamu bilang, itu kan normatif, memang dunia ciptaan begitu, ada yang mati biar yang lain hidup. Ya kebalik. Karena Yesus nggak matiin orang lain buat dia hidup. Kan itu. Benar, seperti istilah yang saya sering kutip dari David Kelsey, kita ini hidup dari waktu dan nyawa pinjaman, ya. Hidup dari kematian orang lain, betul, Yesus mati kita hidup. Tapi Yesus itu menyerahkan nyawanya. Dan Yesus itu bilang kepada Pilatus, gak seorang pun bisa mengambil nyawa saya kecuali saya memberikannya. Jadi itu gak sama itu dengan kamu matiin orang, kamu telan orang, kamu serap hidup orang, kamu kuasai hidup orang. Dan di atas itu kamu mengafirmasi, kamu punya kehidupan. Itu frontal berbeda itu. Ya, jadi nggak bisa justify, makan-memakan, dominan-mendominasi dengan prinsip Yesus. Saya kira itu demonik ya, even ya, demonik gitu. Mengatakan seperti itu. So, nah, lalu ayat 16 ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Nah, ketika Paulus bilang maksudku, itu dia lagi ngomong soal yang di atas. Ya.
Yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kemudian yang di atasnya lagi adalah apa? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, jadi berdirilah teguh, jangan mau diperhamba. Lalu dia jelaskan, maksudku hiduplah oleh roh. Ya. Maka kamu tidak akan yang di atasnya itu menggunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan. Maksudku, kalau kamu hidup oleh roh, kamu hidup digerakkan oleh roh Tuhan, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi maksudnya, keinginan daging itu yang atas itu loh. Saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan, saling memangsa demi kehidupan orang lain menjadi milik kita. Ya. Nah itu kamu tidak akan menuruti, kamu tidak akan menjalani jika kamu hidup oleh roh. Nah hidup oleh roh itu yang kayak apa jadinya? Ya. Ayat 18 dijelaskan lagi, memberi diri dipimpin oleh roh, tanpa perlu hidup di bawah hukum Taurat. Hidup menurut daging dijelaskan lagi, sudah nyata gejalanya, fenomenanya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, yang ini addressing gaya hidup orang libertine ya. Penyembahan berhala, ini kan Romawi ya, penyembahan berhala, orang Yahudi kan gak begitu. Sihir, ini kan orang Romawi. Perseteruan, perselisihan, iri hati, nah ini kalau ini semuanya bisa. Amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kalau ini semuanya bisa. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, kalau ini mainly orang Romawi. Tapi terhadap semuanya itu, yaitu semua perbuatan daging, jadi perbuatan daging di sini umbrella untuk mengatakan baik kaum Judaizers, maupun orang-orang Romawi sama aja ada bisa menghidupi perbuatan daging itu, dan itu adalah impuls kita untuk kita memangsa orang lain supaya kita hidup, ya saling menelan itu tadi. Dan ada alternatifnya untuk itu. Apa alternatifnya? Alternatifnya adalah ketika kita berjalan bersama Yesus, ketika kita menghidupi kehidupan yang berasal dari Roh Tuhan, yang terjadi adalah ini. Dari hidup kita akan keluar buah-buah ini, ya keluar manifestasi dari pekerjaan Roh Tuhan. Apa itu manifestasinya? Disebutkan manifestasinya adalah ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, ya, ada shalom, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lalu Paulus simpulkan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada bagian dari Torah yang menentang hal-hal itu. Itu semua selaras dengan hukum Tuhan. Dan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ya milik daripada Mesias Yesus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini kita perlu highlight sedikit ya. Dia menjadi milik Yesus, maka dia telah menyalibkan daging. Maka menyalibkan daging dulu atau menjadi milik Kristus? Menyalibkan daging itu apa sih? Siapa yang melakukan menyalibkan daging? Kita atau Tuhan? Kamu akrab gak dengan gambaran ini? Hidup orang Kristen tuh gak gampang. Hidup orang Kristen tuh perlu memikul salib. Mengikut Yesus dan itu gak gampang. Oke, sangat akrab. Kalau nggak gampang berarti susah. Kalau susah berarti kita tuh mesti do something. Ada effort, betul ya? Oke, effortnya tuh apa? Lalu effortnya itu dari mana? Nah di sini trikinya, seringkali kita menganggap effortnya ya dari kita. Ya toh, jadi kongsi ini, keselamatan ini kongsi. Ada bagian Tuhan, ada bagian saya. Bagian Tuhan ya mungkin kasih for lah. Ngitungnya murah hati. Saya usaha 1 dihitung 10 ya gitu ya. Lalu bagian saya apa? Ya usahakan yang 1 itu kan gitu. Tapi yang 1 itu kok saya bisa usahakan dari mana? Ya dari saya lah. Kan namanya kongsi. Saya punya modal, dia punya modal. Cuman saham dia lebih gede itu aja ya. Sahamnya Tuhan 99%, saham saya 1%. Tapi itu pure saham saya. Nah tapi kalau seperti itu, maka apakah kita bisa mengatakan keselamatan ini sepenuhnya dari Tuhan? Ya enggak.
kita hanya bisa katakan sepenuhnya dari Tuhan kalau saya setuju. Jadi persetujuan saya itu juga adalah bagian dari yang membuat saya diselamatkan. Atau kedua, saya bukan hanya cukup setuju, saya juga harus berusaha sebaik yang saya bisa walaupun kecil. Tapi seluruh yang saya punya saya harus kasih. Kan begitu. Tapi masalahnya adalah, ya kalau kita bisa memberikan semua, kalau enggak terus gimana? Kalau ingin saja tidak terus gimana, kan begitu? Ya, maka ini sering membuat kita menjadi putus asa. Karena ya memang sih Tuhan tuh ngitungnya full sih. Tuhan tuh ngitungnya penuh kemurahan hati sih. Tapi saya yang sedikit itu saja saya nggak punya. Bahkan ingin saja tidak. Jadi siapa bisa menyelamatkan kita? Siapa bisa menyelamatkan kita? Jawabannya yang pasti bukan diri kita sendiri. Setan juga nggak mau. Dunia ini juga nggak peduli. Jadi siapa bisa menyelamatkan kita dari diri kita sendiri? Dari kejahatan kita, dari kelemahan kita. Dari kedagingan kita. Siapa bisa menyelamatkan kita? Ya jawabannya simple ya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Jadi itu yang disebut dengan kalau kita menjadi milik Kristus, kita telah menyalibkan daging. Jadi syaratnya itu adalah kita menjadi milik Kristus. Dan kita menjadi milik Kristus itu kitanya aktif atau pasif ya? Kita jadi milik Tuhan. Ini bahasa perbudakan pada masa itu. Seorang budak itu transfer kepemilikan. Itu gara-gara si budaknya mau atau apa? Saya lagi baca satu buku ya, buku itu saya beli waktu itu karena diskon murah banget, itu kayak €1 kayaknya saya beli, murah banget. Jadi saya tuh suka beli buku-buku yang murah. Bertahun-tahun kemudian baru saya baca, dan waktu saya baca, wow, ini buku memang pimpinan roh lah saya beli. Ini bukunya ya, saya kasih lihat kepada Anda. Saya baca judulnya aja gak ngerti maksudnya apa ya. Judulnya Sojourner Truth ya, Sojourner Truth. Ini cerita hidup dari seorang wanita kulit hitam. Pada masa perbudakan dia lahir, dan dia melewati satu masa di mana ada abolition, jadi penghapusan perbudakan. Lalu ini kisah hidup dia. Nah, dia itu ganti kepemilikan berkali-kali gitu. Dimiliki orang keturunan Belanda yang insist dia itu gak bisa bahasa Inggris biar lebih gampang dipelihara. Karena kalau bisa bahasa Inggris bisa ngabur, kalau bisanya bahasa Belanda doang. Di Amerika kan, mereka tinggal di Amerika, ngabur juga susah gitu ya. Jadi sengaja itu orang Belanda kan pinter ya. Pinter dagang maksudnya, pinter cari untung gitu. Lalu kemudian ganti kepemilikan ke orang Inggrisnya kejam ya, dipukuli untuk pertama kalinya dan segala macam. Lalu ganti kepemilikan. Tiap kali ganti kepemilikan, apa dia yang mau gitu? Saya mau dong dimiliki sama si B aja, si A ini jahat. Gak bisa ya. Dia hanya bisa menunggu. Dan terakhir dia dibeli dengan harga $20 sama orang Quaker. Dan Anda tahu orang Quaker itu garda depan dalam memperjuangkan pemerdekaan para budak. Orang-orang Quaker. Pemilik dia yang pertama orang Reform, obviously. Orang Dutch Reform. Ya. So, ya, kita nggak bisa terlalu bangga dengan dengan Neo-Calvinism dan segala mandat budaya. Anyway, jadi poin saya itu adalah apa ya? Kita ini juga sebagai budak-budak ya, itu dimiliki oleh Tuhan. Kita itu ya apa aktif ya? Kita yang milih Tuhan ya tidak ya? Itu Tuhan yang memiliki kita, itu Dia membeli kita. Dan penghiburan kita, kata Katekismus Heidelberg adalah kita itu bukan milik diri kita sendiri, tapi kita dimiliki oleh Tuhan. Nah itu apa kita dengan aktif menjual diri kepada Tuhan? Tidak.
Kita itu dalam gambaran Alkitab adalah hambanya iblis. Dibeli, di-ransom, dibayar ransomnya sama Tuhan. Yesus bayar itu pakai darahnya sendiri. Dan good news-nya daripada hal itu, makanya disebut sebagai good news, bukan good advice. Karena kita nggak bisa bikin apa-apa. Karena itu nggak bergantung sama kita. Makanya itu penghiburan kita dalam hidup dan mati. Penghiburan kita adalah kita itu bukan milik diri kita sendiri. Kita itu milik Tuhan, tubuh dan jiwa. Karena nggak ada yang bisa merampas kita dari tangan Tuhan. Yang memulai Tuhan soalnya. Yang mengerjakan Tuhan soalnya. Dan yang Tuhan kerjakan itu meliputi ini. Kita dari tidak mampu jadi mampu. Nah ini seringkali kita keliru ya memahami gitu. Karena kita seringkali berpikir kita itu selalu mampu, cuman kadang milihnya salah gitu. Masalahnya adalah kita tuh tadinya itu kepingin aja enggak gitu. Untuk memilih Tuhan. Lalu dengan Tuhan memilih kita dan membeli kita dan memiliki kita. Kita itu disalibkan. Daging kita itu disalibkan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sehingga kita itu mungkin untuk hidup oleh roh. Dan Paulus itu memanggil jemaat Galatia itu untuk mensyukuri itu, menjalani itu, exercise itu, menghidupi itu dalam hidup bersama mereka. Dalam life together mereka. Dan life together mereka memang masih banyak diwarnai dengan ini ya. Libido dominandi itu ya. Gila hormat, saling menantang, saling mendengki. Semuanya kenapa ya? Semuanya karena ini ya. Karena kalau tidak di atas ya di bawah. Dan kalau yang di bawah ya pasti dimakan dan bukan memakan. Bertahun-tahun yang lalu saya pernah lihat satu foto yang saya senang banget karena itu eye-opening banget. Dan saya pernah share di Streets waktu itu. Tapi fotonya sekarang saya sudah hilang. Jadi saya hanya bisa kasih laporan secara verbal doang. Itu foto menjelaskan kenapa. Kalau kamu melihat ke atas dalam hierarki sosial, all you can see assholes. Kalau kamu lihat ke bawah, all you can see shits. Kenapa? Karena dia bilang dari atas saya bawah dalam gambaran itu burung ya. Burung kecil-kecil di bawah, burung agak gede di tengah, burung lebih gede, dan paling atas burung yang paling gendut. Piramida itu ya. Dan burung-burung itu ke bawah. Dan karena gravitasi jatuhnya ke bawah bukan ke atas. Makanya burung-burung itu kalau dari atas lihat ke bawah, dia lihat tai. Kalau dia lihat atas, dia lihat assholes. Makanya kalau kamu lihat dosenmu, gurumu, bosmu, pimpinanmu, whatever, all you see, assholes. Orang yang berkuasa atas kamu, asshole. Dan orang-orang yang di atas lihat ke bawah. Shit. Tai semua orang-orang ini. Dalam bahasa Yunani ya. Seperti dalam kalimatnya para pemimpin Sanhedrin mengenai orang awam. Bahasa Arab orang awam itu. Itu terjemahan dari bahasa Yunani. Apa? Idiotes. Orang-orang ini, rakyat ini, itu bahasa Yunani itu idiotes. Idiotes kira-kira itu terus jadi kata apa dalam bahasa Inggris? Kamu tahu. Saya nggak usah sebutin lagi. Itu sebabnya dalam hierarki dominasi dalam dunia ini. Kamu kalau lihat ke bawah, apa yang kamu bisa lihat? Tai. Kamu lihat ke atas apa yang kamu bisa lihat? Sumber tai. Maka siapa yang mau ada di bawah? Semua orang mau ada di atas. Lu makan tai gue gak mau makan tai lu. Kan gitu ya? So easy, menjelaskan banyak hal. Tetapi di dalam Yesus, kita punya alternatifnya. Kita punya alternatifnya di dalam Yesus. Apa alternatifnya? Alternatifnya adalah ini, Yesus sedang membangun sebuah dunia di mana yang kalah nggak harus cebokin yang menang.
Di mana yang menang gak harus makan dan menelan yang kalah. Karena ada yang lebih mulia, lebih memuaskan daripada itu. Yang menang itu bisa melakukan ini. Memberi hidup bagi yang kalah. Yang kalah bisa melakukan ini. Untuk mereka itu berharap kepada Tuhan. Sehingga mereka itu juga tidak resentful sama yang menang. Orang-orang yang kalah itu kan selalu resentful sama yang menang ya. Dan orang-orang yang menang itu ya puas gak sih sebenarnya dengan menang? Apa yang the best yang dimiliki orang yang menang? Saya kira the best itu cuma ini yang long lasting. Insecurity. Satu hari gue kalah. Perasaan menang itu cuma bentar doang. Ya, perasaan menang itu bentar doang. Dan selalu itu dosisnya harus nambah gitu. So, saya kira ini perlombaan yang sia-sia ya. Saya nggak bilang ini buruk ya. Saya bilang ini sia-sia. Lebih buruk daripada buruk kayaknya. Sia-sia gitu. Absurd. Kenapa? Karena hadiah buat yang menang itu hampa. Seperti piala-piala kita kali ya. Saya kemarin lihat di SKC. Beberapa sini alumni SKC. Saya lihat di SKC itu ada itu ya. Rak piala. Kayaknya tiap sekolah ada itu rak piala itu ya. Kita lihat satu-satu pialanya itu. Diperjuangkan dengan susah payah piala. Yang kamu dapatkan tuh apa? Plastik hampa. Piala kan plastik ya, masa emas ya, gak mungkin emas ya. Plastik ya, yang dicat emas. Ya kira-kira begitulah yang kita dapatkan ketika kita menang. Tapi itu kan mending Pak daripada kalah, saya setuju. Mending daripada kalah. Tapi ya menyedihkan hidup kita. Tapi untungnya ya di dalam Yesus kita punya alternatifnya. Alternatifnya adalah yang happen to be itu ya, terlahir sebagai burung yang gendut itu. Dia itu punya alternatif untuk berlaku, untuk hidup. Demikian yang sebagai burung-burung yang kecil. Dia itu punya alternatif juga. Karena dia tahu bahwa bagi Bapa di surga, jatuhnya mereka dari langit itu pun Tuhan mengizinkan. Itu pun Tuhan peduli. Ya, seekor burung atau sehelai rambut jatuh dari langit, kata Yesus. Maka barang siapa menjadi milik Yesus, dia akan menjalani hidup yang berbeda ya. Tidak dikontrol oleh libido dominandi. Tapi dia diaspirasi dan menginspirasi cinta. Nah terakhir, apa bedanya love and lust? Love and lust, apa bedanya? L-U-S-T sama L-O-V-E, apa bedanya? Lust itu selalu demi diri sendiri. Love itu selalu demi yang dikasihi, yang lain. Love itu tuh beranak pinak sampai ad infinitum. Lust itu seperti sumur yang dasarnya itu kira-kira ad infinitum ke bawah. Sumur tidak berdasar. Lust itu nggak ada yang bisa memuaskan. Love, dia itu nggak habis-habis dibagi. Love itu super abundance. Kalau lust itu sebaliknya, black hole. Ya, coba kamu sekarang refleksikan segala mengenai love and lust. Lust for power, ada selesainya nggak? Mau jadi ketua RT, nanti mau jadi ketua RW, nanti jadi Pak Lurah, jadi Pak Camat gitu ya. The first million, nanti the first billion, nanti the first trillion. Gak ada habisnya itu. Akhirnya mau hidup selamanya gak mati-mati, Jin Sewang. Ya. Ada gak ujungnya? Gak ada. Karena itu libido dominandi, lust for whatever. Tapi love. Dia itu bersyukur untuk satu aja. Masih ingat perumpamaan Yesus? Satu orang bertobat, satu surga itu bersuka cita itu. Satu loh. Syukur yang habis-habis. Cuman satu. Kalau lust, Hugh Hefner ya, kamu tanya ya. Punya kelinci berapa itu Hefner itu?
Di sini ada yang tahu Hefner, yang cowok-cowok? Jangan pura-pura nggak tahu. Nggak tahu kayaknya ya. Soalnya udah bukan zamannya. Itu zaman om-om kayak saya. Itu usahawan Jerman yang bikin majalah Playboy. Ya, businessman yang bikin majalah Playboy. Dia punya mansion dan dia punya banyak bunnies, anak-anak kelinci, yang pasti bukan kelinci yang bisa dibeli di pet shop. Bunniesnya Hefner berapa? Udah lupa lah dia. Nggak ngitung lah, tak terhitung sudah. Puas gak? Gak puas lah. Gak puas lah. Hidup penuh dengan ucapan syukur. Tidak lah. Ya, so. Hasrat berkuasa, hasrat memiliki, hasrat kesenangan, you name it, bottomless pit. Ya, sumur tidak berdasar. Tapi love, keluar dari sana, life, super abundance, kelimpahan. Contohnya Yesus. Dari satu benih itu, sampai hari ini gak selesai buahnya. Ya, dari satu tindakan cinta, keluar begitu banyak. Tapi dari kekurangan, cahaya pun tidak lolos dari sana. Cahaya itu masuk black hole, gak keluar lagi dia. Cahaya loh, tidak punya massa itu ya. Tidak menempati ruang ya. Foton ya, masuk black hole gak keluar lagi. Seperti itu, saya kira. So, ya. Maka kalau orang hidup ingin memuaskan dahaganya itu dengan lust for power, possession, sex, whatever, gak akan ada ujungnya. Tidak akan pernah puas. Tapi love, hanya itu yang bisa menyelamatkan kita ya. Hanya itu bisa menyelamatkan kita. Karena pertemanan pun itu ya, itu ada politiknya, kata Derrida. Politics of friendship ya, Jacques Derrida pernah tulis mengenai itu. Jadi hidup manusia ini memang sangat politis lah, karena ini kan memang manusia makhluk politis ya. Jadi nggak apa-apa itu politis, tapi kita tahu bahwa ada alternatifnya, ya ada alternatifnya. Karena power itu tidak membawa kita kemana-mana, apalagi kalau kita mau pakai untuk memuaskan kekosongan, kehampaan dari jiwa kita, nggak akan membawa kemana-mana. Itu abuse of power. Ada another use of power yang tentu harus mensyaratkan kita itu kenyang dulu ya, mensyaratkan kita kenyang, tapi power tidak mengenyangkan. Jadi kenyang oleh apa? Kenyang oleh dicintai, dimiliki oleh Kristus. Ya, dicintai, dimiliki oleh Kristus. Beberapa orang mengatakan, ya tahu itulah, gue tahu lah, gue dicintai Tuhan, tahu lah. Yesus itu memberi diri bagi kamu, udah tahu itu 101 itu, udah lewat gue. Sekarang yang penting gimana gue bisa naik jadi bishop, gitu ya. Saya rasa dia nggak ngerti 101 ya. Belum pernah percaya kepada Injil, orang seperti itu. Ya, karena dari berita sederhana itu, kamu dimiliki oleh Tuhan. Kamu diterima oleh Tuhan sepenuhnya. Just as you are. Lalu Tuhan mengubah kamu dari titik itu. Itu mengenyangkan loh. Ya, itu mengenyangkan. Karena itu menyalipkan dagingmu. Menyalipkan sengat dari maut dan kuasa dari kejahatan yang menggerakkan dunia ini. Kita mungkin pernah dengar ya, dunia ini digerakkan sama iri hati ya, kata pengkhotbah. Iri hati itu menggerakkan. Maka beberapa orang tua dengan bodoh itu. Saya bilang itu bodoh luar biasa. Bikin anaknya iri-irian. Kenapa? Karena iri-irian diadu-adu ya. Itu lebih berprestasi. Betul lebih berprestasi. Tapi hancur jiwanya. Itu sama dengan apa ya? Menukar jiwamu dengan sesuatu yang sementara. Ya, sesuatu yang sia-sia. Oke, that's it. Pak Yadi, saya mau bertanya soal yang tadi libido dominansi yang di awal itu kan laki-laki yang tadi Pak Yadi bilang human 1.0 itu Adam dan perempuan human 2.0 jadi mereka lebih itu kan. Tapi di zaman feminisme sekarang ini kan kita lebih sering ketemu malah apakah menurut Bapak tetap seperti itu karena mungkin memang mereka kelihatan nggak lebih ngotot atau apa tapi sebenarnya hatinya mungkin lebih keras dan menganggap itu bahwa kayak dengan lu mempertanyakan itu, you disrespect me gitu dan apa. Jadi
menunjukkan dirinya soft padahal sebenarnya karena tidak mau berubah gitu atau apa gitu. Jadi, tapi caranya saja yang berbeda gitu loh. Kalau laki-laki malah lebih gua nggak setuju lu nggak setuju gua, we agree atau kita berantem gitu kan. Tapi daripada yang diem-diem itu atau gimana? Gitu. Itu yang saya tadi utarakan. Exactly itu yang saya utarakan. Jadi lebih kompleks. Saya bukan bilang lebih baik. Lebih rumit, lebih canggih, lebih kompleks. Itu aja. Gitu. Kayak cowok itu simple aja, gitu kan ya. Ya saya kira ada benar ya, simple dalam pengertian yang gak harus positif, gak harus negatif. Tapi just lebih simple gitu, in a way. Naif juga sih ngomong gitu. Tentu bisa dibantah lagi ya dalam dialektika kita. Oh ya sama, caranya aja beda. Yes, caranya aja beda. Tapi sama sih, control, yes. Will to power, dua-dua ada. Lalu addressingnya bagaimana mungkin langkah-langkah praktis ya. Addressingnya yang pertama, pengakuan. Ya, jadi langkah pertama supaya kita bisa dibebaskan dari kuasa kejahatan adalah pengakuan, mengaku. Jadi kita admit, gitu aja. Langkah kedua, membicarakannya. Langkah ketiga tentu berjalan bersama Yesus. Oke, kita serahkan kembali kepada MC kita.